Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Landa, NIM 200304217. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan materi dari pertemuan 9 sampai 14. Pada pertemuan ke-9 ini membahas mengenai sisa hasil usaha pada sebuah koperasi. Jadi, pengertian dari sisa hasil usaha itu merupakan pendapatan koperasi yang dilakukan dalam 1 tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Selanjutnya, informasi dasar. Ada beberapa poin. Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, bagian presentasi SHU anggota. Yang ketiga, total simpanan seluruh anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha, volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi. 1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Yang kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Yang ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Yang keempat, SHU anggota dibayar secara tunai. Ini merupakan materi pada pertemuan 9, yaitu sisa hasil usaha. Selanjutnya, pada pertemuan ke-10 membahas materi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh suatu organisasi. Ada beberapa pembahasan. Anggota koperasi itu adalah minimum harus 20 orang. Latar belakang anggota biasanya tidak sama, baik pendidikan, sosial, ekonomi, kepercayaan, agama, maupun tanggungan keluarga. Dan selanjutnya, karyawan koperasi. Karyawan koperasi adalah orang yang bekerja pada perusahaan koperasi tersebut dan yang melaksanakan usaha, melayani pelanggan, dan membantu pengurus dalam membuat pertanggungjawaban kepada pemilik koperasi. Ada manajemen koperasi. Manajer adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan koperasi, di mana dia bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pengurus. Menurut Suparmi SU dalam bukunya Manajemen Koperasi, ada beberapa bidang yang perlu ditangani oleh manajer sebagai pengelola usaha koperasi, yaitu di bidang personalia, bidang pengelola usaha, administrasi, perencanaan, serta pengawasan. Ini merupakan pembahasan pada materi pertemuan ke-10. Materi pertemuan ke-11 ini adalah kepemimpinan. Konsep kepemimpinan. Penerapan konsep kepemimpinan dalam organisasi koperasi adalah bagaimana karyawan dan anggota koperasi sebagai anggota kelompok kerja memperoleh pengarahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan koperasi. Tanpa kepemimpinan yang baik, tujuan individu, karyawan, dan anggota koperasi tidak pernah bersinggungan dengan tujuan koperasi. Ada gaya kepemimpinan. Berikut ini ada 4 tipe gaya kepemimpinan menurut Hersey dan Brevard. Yang pertama, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan rendah. Gaya ini disebut sebagai tipe Tilling Style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi taraf kematangan individu yang dipimpin adalah rendah. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut sebagai tipe Ceiling Style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi kematangan individu yang dipimpin adalah rendah sampai moderat. Gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut tipe Participative Style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi kematangan individu yang dipimpin adalah moderat sampai tinggi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan rendah. Gaya ini disebut sebagai tipe Deleting Style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi taraf kematangan individu yang dipimpin adalah tinggi. Ini merupakan materi pada pertemuan ke-11. Materi pertemuan ke-12 ini membahas tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan
dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Selanjutnya, nilai kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri, artinya sikap dan keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil, artinya selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada hasil, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Dan yang ketiga, berani mengambil resiko. Wirausahawan adalah orang-orang yang lebih menyukai usaha dan menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan ketimbang usaha yang kurang matang. Yang keempat, kepemimpinan, artinya seorang wirausaha memiliki sifat-sifat peloporan, keteladanan, tampil beda dan lebih menonjol, memiliki keterampilan mengelola sumber daya. Yang kelima, berorientasi ke masa depan, artinya proaktif, selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan dan berpandangan jauh ke depan. Yang keenam, keorisinilan, artinya kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda, sedang keinovasian adalah kemampuan untuk bertindak yang baru dan berbeda. Ini merupakan materi pada pertemuan ke-12. Simpan pinjam. Jadi, manajemen usaha simpan pinjam penghimpunan dana adalah usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota maupun pihak lain. Dana dari berbagai sumber tersebut dapat berupa utang ataupun kekayaan bersih, yaitu ekuitas. Ada jenis-jenis simpanan. Yang pertama, simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan, koperasi. Dan ada lagi jenis-jenis simpanan berdasarkan jangka waktunya. Ada pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka panjang. Dan ada lagi berdasarkan sektor usaha yang dibiayai. Ada perdagangan, industri, pertanian, peternakan, dan jasa. Dan analisis pinjaman. Jadi, analisis terhadap kemauan membayar itu disebut dengan analisis kualitatif, dan sedangkan analisis terhadap kemampuan membayar disebut analisis kuantitatif. Dan syarat-syarat pinjaman yaitu yang pertama, anggota dan calon anggota KSP atau USP bertempat tinggal di wilayah bersangkutan. Yang kedua, mempunyai usaha atau penghasilan. Yang ketiga, mempunyai simpanan aktif baik berupa tabungan maupun simpanan yang berjangka dan telah berjalan minimal 1 bulan. Ini merupakan pembahasan pada materi pertemuan ke-13. Baiklah, pada pertemuan terakhir atau materi pertemuan ke-14 membahas pengertian UMKM dan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Pengertian UMKM merupakan suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia. Ialah seperti industri, manufaktur, agribisnis, agraris, dan sumber daya manusia. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, tempat usaha bisa berpindah-pindah, tidak tetap berada di satu tempat. Yang kedua, jenis barang yang dijual bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, belum ada stok ketat yang mengatur hal ini. Yang ketiga, administrasi keuangan sederhana, terkadang keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih disatu. Dan yang keempat yaitu kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Yang kelima, belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha. Ada jenis-jenis UMKM, fashion dan kosmetik, dan agribisnis. Perbedaan usaha mikro, kecil, menengah. Usaha mikro merupakan suatu badan usaha, dikatakan ialah sebagai masuk kriteria usaha mikro jika mempunyai kekayaan bersih di bawah 50 juta per bulan. Dalam hal tersebut, bangunan dan juga tempat usaha tidak masuk hitungan. Selanjutnya, usaha kecil yang dikatakan sebagai usaha kecil ialah merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh perorangan dan juga bukan dengan melalui badan usaha.
Kriteria usaha kecil ialah sebagai usaha mikro jika mempunyai atau memiliki kekayaan bersih di bawah 300 juta per tahun. Usaha menengah dikatakan sebagai usaha menengah jika keuntungan bersih badan usaha itu tidak lebih dari 500 juta per bulan. Perhitungan ini tidak termasuk kekayaan tanah serta juga bangunan. Selanjutnya klasifikasi UMKM, yaitu lapangan kerja baru, sifat kewirausahaan, jiwa entrepreneur, motivasi menjadi usaha besar. Materi selanjutnya, peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, yaitu sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan yang terakhir memberikan pemasukan devisa bagi negara. Baiklah, ini merupakan materi pertemuan ke-14 yang membahas pengertian UMKM dan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.